Shalom. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada kemisteriusan ketika kita berbicara bahwa waktu ternyata memiliki batasan, memiliki limit. Kadang-kala kita berpikir, Tuhan kenapa kau tidak memberikan waktu yang banyak? Padahal kita tidak mengetahui ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan ketika kita memiliki waktu yang terbatas. Apa artinya ini bagi kita semuanya? Yang pertama, semua pergumulan-pergumulan di hidup kita itu pasti akan ada akhirnya. Beberapa orang berkata, Tuhan terlalu berat pergumulan yang saya hadapi. Tuhan terlalu tekanannya berat yang saya hadapi. Saya tidak kuat lagi. Saya sudah stres. Saya menyerah. Padahal kita tidak tahu bahwa waktu itu terbatas. Kalau waktu terbatas, berarti masalah pun punya batasan. Dia tidak akan berlangsung lama dalam hidup kita semuanya. Tapi dia pasti akan mengalami titik perhentian. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur kalau waktu kita terbatas. Makanya Yesus berkata kepada kita semuanya, kesusahan hari ini cukup sampai hari ini. Akan ada kesusahan esok. Jadi akhirnya kita tidak perlu gentar dengan masalah atau pergumulan atau beban berat dalam hidup kita semuanya. Karena itu ada tepinya, karena itu ada akhirnya. Jadi mari kita bersukaria karena masalah ternyata tidak akan bertahan lama di hidup kita. Secara alami maka waktu akan membatasi perkembangan atau intensitas masalah dalam hidup kita. Yang kedua, waktu yang terbatas itu ternyata memberikan alokasi kepada kita semuanya supaya kita bisa rest atau berhenti. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan waktu, Tuhan menciptakan terang. Tapi gelap tidak dihilangkan. Dan kemudian Tuhan berkata, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama dan seterusnya. Coba, kenapa Tuhan tidak menghilangkan kegelapan, waktu yang gelap atau kita malam? Supaya pada akhirnya kita bisa rest atau istirahat. Bayangkan kalau waktu itu ternyata terang terus-menerus dan tidak ada gelap. Apa yang terjadi? Manusia tidak akan bisa istirahat. Seluruh totalitas biologis di dalam diri kita semuanya itu bisa menjadi rusak. Karena jantung dipacu untuk bekerja keras, kemudian paru-paru dipacu untuk terus bekerja tanpa berhenti. Mesin saja butuh untuk peristirahatan atau rest. Manusia juga demikian, otak demikian. Malam sengaja diberikan oleh Tuhan, waktu gelap sengaja diberikan oleh Tuhan, supaya kita bisa istirahat, supaya kita bisa tidur. Luar biasa bukan? Kemisteriusan waktu ketika kita bicara tentang waktu yang terbatas. Yang ketiga, waktu yang terbatas itu mengingatkan lagi kepada kita semuanya. Untuk kita memikirkan bagaimana kita mengalokasikan dan menggunakan waktu kita itu dengan baik. Kalau waktu itu ternyata terbatas, maka gunakan waktu itu. Kalau kita mau bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerjalah dengan segenap hati, berikanlah yang terbaik. Kalau kita tahu waktu kita terbatas, maka mari kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang rohani. Karena satu saat, waktu yang akan mengakhiri hidup kita di dunia ini akan membawa kita dalam perjumpaan dengan Tuhan. Apakah kita terima mahkota atau kita terima hukuman di hadapan Allah? Mari kita menggunakan dan merebut waktu kita untuk kemuliaan Tuhan. Seize the day. Menolong kita bijaksana menggunakan waktu kita. Tuhan Yesus memberkati kita.